Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga sudah terlimpah untuk Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 42. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini perintah juga bagi orang Bani Israel, anak dari keturunan Nabi Yakub. Jadi perintah yang selanjutnya adalah wala talbisu. Ini coba dibuka lagi, salah mungkin. Dibuka lagi itunya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Enggak, yang biasa. Wala talbisul haqqo. Tulisannya coba. Ayat 42. Wala talbisu pakai waw, ya alif ya? Ya. Wala talbisu begini, nah. Wala talbisu, jangan mencampur adukan al-haqqo, kebenaran, bil batil, dengan yang batil. Wa taktumu, dan jangan juga menyembunyikan al-haqqo, kebenaran, wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui. Wala talbisu, perintahnya adalah jangan mencampur adukan al-haq, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Jadi kalau kitab yang terdahulu yang diterima oleh Bani Israel itu adalah benar isinya, maka jangan dicampur adukan atau jangan dirubah-rubah yang benar. Jangan dimasukkan juga sesuatu yang salah di situ. Jadi jangan campur adukan kitab yang terdahulu dengan pendiriannya, pendapat-pendapatnya, dimasukkanlah di kitab situ. Nah, termasuk juga jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kalau kita sedekah, jangan sedekah kan kebenaran, tapi jangan juga disertai dengan bil manni wal adza, menyakiti dan menyebut-nyebut. Kalau sedekah ya sedekahlah, harus dengan tulus, ikhlas. Jangan sedekah tapi campur adukan dengan ingin dilihat orang, itu batil. Nah, satu itu perintahnya. Yang kedua, wa taktumul haqqo, jangan juga menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu di kitab mereka itu bahwa Nabi Muhammad akan turun sebagai utusan Rasul dan itu ada dalam kitab mereka, kemudian mereka sembunyikan itu. Sembunyikan kebenaran yang ada dalam kitabnya. Nah, termasuk juga kita. Kalau ada yang benar dalam kitab Al-Quran kita, maka sampaikanlah kebenaran itu. Jangan disembunyikan. Wacana takut menyinggung ini, menyinggung itu. Wa qulil haq walau kana murran. Jadi katakanlah meskipun itu apa? Pahit. Meskipun itu pahit gitu. Dan jangan juga disampaikan bahwa yang begini-begini jangan sampaikanlah gitu. Nah, itu bahaya kalau menyekat bahwa yang benar itu harus sampaikanlah meskipun itu menyakitkan. Apalagi nanti kemarin di pemilu atau nanti pilkada ya.
ayat-ayat yang menyinggung masalah calon ini jangan disampaikan, nanti tersinggung. Kalau yang benar ya sampaikanlah benar meskipun itu pahit karena Al-Qur'annya seperti itu. Jadi jangan disembunyikan. Ayo mah ulah ayat ieu mah. Si nyinggung Pak Asep. Dagang perumahan ulah ieu mah. Sampaikanlah, sampaikan meskipun itu pahit gitu. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu bahwa itu benar tapi tetap disembunyikan. Nah, kalau yang salah malah dimunculkan, yang benar malah disembunyikan. Nah, itulah isi dari surah Al-Baqarah ayat 42. Ya. Ya. Ya, kalau itu kan kita sudah tahu ya kriteria mana hadis palsu, mana hadis doi, mana hadis palsu, hadis doi, hadis sahih juga ya. Kalau begini kan, kalau hadis doi, hadis palsu dipakai juga, dipakai. Nah itu kan salah juga, salah hadis palsu, hadis doi itu dipakai yang tanpa ada tuntunan dari Rasulullah, artinya kalau itu melanggar syar'i. Melanggar syar'i. Bisa masuk situ ya bisa. Campur adukan ini hadis pokoknya ini kita melaksanakan ini, tapi kadang-kadang juga kita melaksanakan yang ini. Nah, itu juga termasuklah salah satunya di situ. Jadi mencampur adukan yang kebenaran dengan kebatilan. Maka hati-hatilah kalau ingin. Jadi kalau kita menerima sebuah hadis itu jangan terima, jangan ditelan bulat-bulat. Harus teliti dulu hadis itu benar, sahih atau tidaknya, benar atau tidaknya, palsu atau tidaknya. Jangan sampai kita melaksanakan hadis yang doib, hadis yang palsu. Jangan juga sampai berkata begini, Pak, dah doib juga hadis. Itu sama saja seperti Bapak pakai baju sobek, Pak, dah sobek-sobek juga baju. Itu, sobeknya gede-gede ting, artinya banyak ada pantasnya. Itu. Jadi jangan sampai Pak, dah doib juga hadis. Ya sama saja dengan Bapak memakai baju yang sobek, Pak, sobek-sobek juga baju. Atau ainu halus pakai ainu halus gitu, ainu halus pakai dulu ya bagus. Hadis juga kalau ada yang sahih pakai dulu ya sahihnya, jangan yang ya, nah itulah nanti kan akan terlihat Pak, hadis yang secara logika itu tidak dimengerti ya, tidak logis kalau umpamanya menyampaikan contoh begini, ini sorban ini memberikan maunah pertolongan bisa, nah itu kan bisa menyembuhkan orang yang sakit kan. Itu sebuah yang salah ya. Nah yang seperti itu kan ada hadis palsu seperti itu kan. Nah itu harus hati-hatilah kalau menyikapi tentang hadis yang disampaikan oleh orang. Kalau makanya para ulama, para dai sampaikan hadis itu, kalau hadis itu sahih ya sahih, kalau hadis itu dhaif. Dan jangan juga berani langsung memvonis seseorang untuk melaksanakan hadis ini. Nah, itu juga memberikan sebuah petunjuk bahwa ini harus dilaksanakan. Padahal hadis itu tak benar. Nah, itulah ya. Yang seperti itu saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Mohon maaf pada segala hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.